Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi, NIM 2350510010081. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang nomor pertama itu tentang mobil. Kalau kita membuat jurnal penyesuaiannya, mobil itu masuk pada aset berwujud non bangunan, di mana dia masuk atau bagian 2 yang masa penggunaannya itu 8 tahun serta tarif penyusutannya itu 12,5%. Sedangkan yang di awal harga perolehannya 100 juta dan sudah dipakai selama 5 tahun. Nah, untuk jurnal penyusutannya, jadi nilai perolehannya dikali dengan tarif penyusutan dan dikali juga dengan waktu pemakaian 5 tahun tersebut. Hasil kita temukan sebanyak 62.500.000 rupiah itu untuk penyusutan secara fiskal pada mobil tersebut. Untuk jurnalnya di bagian debit itu ban penyusutan, dan untuk di kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 62.500.000 rupiah. Oke, untuk nomor 2 yang bagian 1, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi itu merupakan sebuah sistem yang dimana sistem ini memberikan suatu informasi berbentuk laporan keuangan, yang dimana ini diperuntukkan kepada pihak luar atau pihak dalam perusahaan untuk menjadi suatu kebutuhan. Nomor 2, bagian 2, siklus akuntansi. Yang pertama, kita melaporkan bukti transaksi, habis itu kita analisis, terus kita masukkan, kita membuat jurnal umum. Setelah kita membuat jurnal umum, kita memposting pada buku besar. Setelah memposting buku besar, kita membuat yang namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah itu kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ketika sudah, kita mempersiapkan laporannya. Setelah itu kita membuat yang namanya jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, kita membuat juga neraca saldo setelah penutup, dan kita terakhir itu membuat jurnal pembalik. Itulah siklus akuntansi. Nomor 3, yang pertama ada yang namanya laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan arus kas. Yang terakhir ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, silakan dengan lengkap isi laporan keuangan. Ya. Yang pertama, sebuah laporan keuangan itu harus ada yang namanya wajah. Ya. Selanjutnya kita memberikan yang namanya kelangsungan usaha, menjelaskan usahanya di gimana. Terus ada frekuensi pelaporan serta konsistensi. Frekuensi pelaporan yang minimal setahun sekali dan konsistensi berjalan terus. Habis itu komparatif, menjelaskan perusahaan ini komparatif, dan materialitas dan agregasi, serta harus lengkap dan
tidak lupa pula identifikasi. Gitu. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pajak untuk beberapa pakar? Ya, bagi Prof. Andriani, pajak itu merupakan iuran kepada negara yang terutang. Nah, ini pendapat dari Prof. Andriani. Untuk pendapat Prof. Smith itu mengatakan bahwasanya pajak merupakan iuran. Pajak itu prestasi masyarakat kepada negara yang atau berdalam bentuk terutang. Kemudian ada yang namanya Prof. Rahmat Sumitro. Beliau mengatakan bahwasanya, bersama dengan Prof. Andriani tadi, cuma berbedanya Prof. Sumitro mengatakan bahwasanya pajak itu iuran rakyat kepada pemerintah yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Gitu. Selanjutnya, jenis pajak. Ya, pajak untuk jenis yang pertama, jenis sifatnya ada yang namanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, selanjutnya ada pula jenis secara pemungutannya. Itu ada pajak pusat dan pajak daerah, serta sasarannya itu adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Gitu. Selanjutnya, apakah pembukuan yang tercatat atau penyataan penting untuk mencatat? Baik. Sesuai dengan Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2008 itu menjelaskan bahwasanya wajib pajak orang pribadi ataupun badan itu wajib membuat pembukuan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, untuk pencatatan tersendiri itu diperuntukkan kepada orang pribadi. Kalau pembukuan itu diperuntukkan untuk orang pribadi atau badan. Nah, tapi kalau pencatatan ini khusus untuk orang pribadi. Dan ini dijelaskan pada Undang-Undang PPH nomor 16 tahun 2008. Maaf, yang pertama tadi Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya, apakah jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah? Baik. Akuntansi di Indonesia dulu, ketika Indonesia masih dijajah, pajak ini berbentuk pungli. Iuran ini berbentuk pungli, di mana pajak terutangnya itu dibuat oleh oleh orang-orang atau pihak berwenang saja. Yang menentukan itu pihak berwenang. Nah, jadi tidak ada kalau sekarang ada namanya sistem self assessment. Nah, di tahun 1967 ketika Indonesia sudah yang namanya merdeka, Indonesia memperkenalkan sistem perpajakan yang namanya self assessment tersebut. Nah, dimana dengan self assessment tersebut kita semakin yakin dan kita tahu bahwasanya pendapatan kita berapa dan yang kita laporkan, yang kita berikan kepada negara itu berapa. Jadi tidak langsung diambil atau ditentukan oleh pihak berwenang. Selanjutnya jelaskan akun akuntansi. Nah, akun akuntansi pada neraca di sisi aset itu ada yang namanya pajak
dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka pada diisi aset. Untuk kewajiban itu utang pajak. Utang pajak itu berada pada kewajiban, isi kewajiban di aset ada di neraca. Nah, beda lagi yang ada di laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada yang namanya beban pajak penghasilan dan PBB. Nah, ini akun-akun yang ada di laporan keuangan. Selanjutnya, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Ya, mengenai akuntansi perpajakan berarti ini sebuah education bagi kita, dimana wajib pajak itu wajib mengerti cara atau bagaimana pelaporan tersebut dan berapa yang harus diberikan, serta tidak salah dalam pencatatan atau pelaporan atau perhitungan pajak tersebut. Karena apa? Ketika ada kesalahan, suatu waktu bisa diusut sama badan pajak. Selanjutnya, nomor 3. Nah, wajib pajak orang pribadi dan badan. Ini tadi disebutkan bahwasannya wajib pajak pribadi dan badan ini dia menggunakan sistem yang namanya self assessment. Nah, di mana mau dia membuat pembukuan atau membuat pencatatan, ya ini tetap menggunakan self assessment. Nah, ini penting karena sudah tertera pada perundang-undangan. Ya, ini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terus ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Per Dirjen Pajak. Nah, ini menjelaskan bahwasannya, peraturan ini menjelaskan bahwasannya wajib pajak itu harus membuat pembukuan sendiri dan jangan lupa untuk mendokumentasikan. Nah, karena sifatnya tadi self assessment, kita yang melaporkan kepada negara, kita yang tahu berapa kadar yang kita laporkan ke negara dengan catatan, dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.